Tuti, kameranya tidak dinyalakan itu? Xì lỗi cho mọi người này. Thì mày thanh trẻ. Thanh trẻ ra một trẻ. Oke, Susan juga sudah siap. Itu mic-nya sudah ada. Itu tinggal di unmute ya. Halo, gua nggak nyalain video ya. Lagi di mobil soalnya gelap juga. Bagus. Mau jalan-jalan terus. Oke. Kita sebenarnya saya mau mulai dulu dari Hendra ini, tapi dia molor, belum muncul orangnya itu. Jadi kita coba mulai dari bentar ya, ada Novi baru join ini. Novi ya, Novi, Hari Novi gitu. Oke, mungkin kita mulai dari Parno dulu. Parno. Iya. Bagus, suara Anda sangat lantang. Jadi Parno Parno dulu pertama tuh kalau nggak salah tuh ke Kucing ya. Pertama-tama ke luar negeri itu ke Kucing ya. Iya, benar. Itu perginya sama orang tua atau sama siapa itu waktu itu? Sama kalian lah. Jadi yang pertama kali Anda ke Kucing itu dulu sama saya kalau nggak salah ya. Iya, Waktu benar. itu kita di Telantarin nama Enrico itu. Yang itu ya? Itu pertama kali ya? Apartemen Enrico tuh. Terus Anda ini kan habis dari Kucing waktu itu, terus itu liburan ya. Terus Anda kan pindah ke Jakarta, sempat kerja ya. Habis itu Anda itu sebenarnya waktu itu nyari visa ke Amerika atau ke Brunei dulu? Yang mana dulu nih? Ke Brunei dulu. Ke Brunei dulu. Jadi berapa lama di Brunei itu? 3,5 tahun. Kan? Bentar. Jadi habis Anda ke Brunei, itu kerja di sana 3,5 tahun, terus Anda coba lagi ke Amerika, begitu? Iya, dengan harapan ke Amerika. Tapi waktu itu Anda di Jakarta kan sempat ke mana itu yang Anda bayar 40 juta buat visa itu? Itu iya. Coba ke Amerika juga kan? Iya, ke Amerika juga. Itu habis setelah dari Brunei. Oh ya? Sebelum atau sesudah itu? Sesudah. Oh. Jadi setelah itu Anda coba, terus akhirnya Anda putuskan untuk kembali ke Pontianak, begitu ya? Iya. Oke, mungkin kita lompat dulu ke Ardian. Ardian, bagaimana nih? Gimana kabarnya, Pak? Bapak Ardian mesti mute dulu. Tolong, Pak. Halo. Selamat malam. Halo, selamat malam. Ya. Gimana, Pak? Kabarnya, Pak? Baik, terima kasih. Jadi Pak Ardian nih, masih ingat kira-kira kapan pertama jalan ke luar negeri, Pak? Kayaknya barengan Teddy ya. Oh, enggak. Saya agak lupa antara Singapura sama Kucing duluan mana. Anda kalau bicara ke Singapura sama Teddy, itu berarti sama saya juga, tahun 2006 itu? Ya, pas Anda baru berangkat ke Singapura dari Jakarta. Ya. Jadi, tapi sebelum itu kayaknya kita pernah ke Kucing sama Parno juga. Kalau Anda bicara ke Kucing sama Parno dan ketemu saya dan Enrico, itu setelah Singapura kalau nggak salah. Oh, berarti Singapura dulu. Oh, jadi pertama kali ke Singapura dulu ya? Itu pertama ke luar negeri ya? Iya, pertama. Itu kan kalau nggak salah setelah habis selesai kuliah. Kita selesai kuliah itu 2002 loh. 2006 itu 4 tahun setelah selesai kuliah.
Iya, setelah kuliah kita ke Bali dulu nggak salah. Ke Bali baru ke Singapura. Jadi ke luar negeri ke Singapura duluan. Oh, oke oke. Kalau Tuti gimana cerita Tuti? Saya juga pertama ke Kucing. Kan paling dekat kan dengan Iya. Pontianak. Nah, itu sama siapa itu waktu itu? Sama tante sama nenek. Itu kira-kira kapan itu? Waktu SMP, SMA atau gimana? Kayaknya sih SMA ya kayaknya ya. SMA Oh. ya, SMA. Nah, itu kapan kita kan dari Pontianak ya, kota kecil. Ya. Paling hiburannya cuma makanan ya, nongkrong di alun-alun Kapuas kalau ada waktu gitu. Nah, jadi pertama ke luar negeri itu kan ke Kucing ya. Nah, itu kesannya gimana itu? Ya, kotanya lebih bersih aja sih. Kotanya lebih bersih, terus jalanannya bagus lah. Pokoknya dari Pontianak. Tapi Kalau pertama kali makanannya ya kalau saya sih nggak pemilih ya, jadinya oke-oke aja lah. jadi misalnya pertama ke Kucing ya, ini kan dari Pontianak kan biasa Ya. taunya kan American Fried Chicken ya. Ya. Terus ke Kucing makannya KFC gitu loh. Nah, KFC-nya nggak ada nasi, bingung nggak? Iya, cari nasinya kemana-mana. Iya, iya, iya. Ya, ya. Oke, kalau Ardian gimana nih? Ardian ini beda, maksudnya kayak Tuti bilang orang Pontianak deketnya kan ke Kucing. Nah, Ardian ini ke Singapura dulu. Jadi gimana perbandingannya? Nah, sebenarnya saya tidak memilih mau kemana dulu ya. Pas itu ajakannya ke sana ya kita ke sana, itu harus saja. Ya, terutama Anda kan dari Putus Tibau ya. Putus Tibau Ya. itu lebih kecil lagi dari Pontianak. Iya, lebih Nah, kecil terus lagi. setelah dari Putus Tibau, Pontianak, Anda lihat Singapura. Nah, itu kesannya gimana itu? Ya, pertama lihat sih bagus ya. Bagus banyak dari Pontianak ya. Kita terkesan juga dulu. Bangunannya tinggi-tinggi semua. Tapi saya pernah ke Jakarta, jadi kurang lebih Jakarta lah saya lihat. Oh ya, gitu. Nah, cuma macetnya aja yang saya perhatikan Singapura kurang transportasi pribadinya. Kalau Jakarta kan banyak. Ya, Singapura Gitu orang aja. transportasinya jalan kaki. Iya, iya. Terus kalau Kucing saya lihat jalannya lebar-lebar ya. Terus ada dari jarak ruko sama jalan tuh ada jarak lagi. Jadi nggak kayak kita di Pontianak kan pas samping jalan itu pas ruko kita, pas rumah gitu loh. Kalau di sana tuh kan masih ada kayak space buat parkir, buat apa gitu. Di mana itu? Sorry. Di Kucing. Oh, oke. Kalau saya lihat jalannya lebar-lebar, terus sepi, nggak rame. Iya. Kucing sekarang kalau kita pergi juga masih sepi, nggak berubah. Iya. Saya juga dulu bingung gimana mereka bisa cari nafkah ya. Saya lihat jalan kayak kota mati. Jalannya sepi, terus iya kayak nggak ada kehidupan. Kalau saya lihat dulunya. Begitu. Saya agak bingung juga gimana mereka kerja atau gimana. Terus gimana roda ekonominya berputar. Sayang kita nggak ada yang dari Kucing hari ini. Oke. Mungkin kita lempar ke Susan dulu. Ya, Ibu Susan. Hadir. Nah, Ibu Susan ini juga banyak jalan-jalan nih. Tapi yang pertama itu kemana, Bu Susan? Halo? Halo, ya. Ya, dulu pertama kali keluar itu kemana itu? Sama sih. Saya juga ke Kucing ya. SMA kelas 2 mungkin ya. Kelas 2 mungkin waktu itu dengan Chai Hung kalau nggak salah ya. Kita ke Damai Beach. Naik SJS dengan harga tiket busnya 75.000. Udah senang banget itu. Ya, itu murah. Terus 9 jam ya naik bis ya? Yes, murah. Jadi gimana kesannya pertama ke Kucing? Bagus, bersih. Terus jalannya juga besar, lebar. Makanan juga oke, murah. So far so good. Tapi oke makanannya? Oke. Nggak jelek kok.
Tapi itu pertama kali ke luar negeri ya. Gimana kesannya? Maksudnya kan Indo kan pakai rupiah, terus tiba-tiba di Malaysia pakai ringgit gitu. Tetap di kursi sih tetap juga nggak jauh beda sih dengan harga makanan kita. Jadi ya it's okay. Nggak gimana problem juga sih gitu. Tapi sama ringgit nggak masalah juga ya kan, rupiah kan nolnya banyak, kalau ringgit kan nggak ada. Nggak masalah banget lah soal uang. Cie. Oke, sekarang kita coba ke Hendra dulu. Nah, ini menarik Hendra ini. Unmute dulu Pak, unmute. Yo. Pak, selamat malam. Malam. Pak Hendra ini juga baru beberapa tahun silam baru keluar ya untuk pertama kali ya. Mungkin bisa betul. Coba cerita Pak. Terus terang itu kan dapat inilah ya, dapat subsidi dari PT. Nah, jadi itu kita semacam tour lah ya. Tour itu udah tour sih, bukan semacam tour lagi, memang tour. Kita ke Macau, ke Shenzhen, terus ke Hong Kong. Jadi ada 3 tempat kita kunjungi. Dan ya memang kita harus melihat dunia luar ya. Kalau dunia luar itu mereka tidak tersinggung kalau kita bicara bahasa daerah pun atau gimana, mereka tidak mempedulikan lah ya, istilahnya masing-masing gitu. Dan semua bergerak dengan sangat cepat gitu. Tidak ada yang sempat mempedulikan orang lain untuk hal-hal yang kayak di Indonesia gitu. Nah, jadi kan Anda kan dari Kerawang ya, itu kan mayoritas Muslim situ ya. Iya. Nah, kita rombongan juga mayoritas Muslim. Jadi kan nyampenya kan ke Macau itu kan. Betul. Macau itu kan kota judi. Nah, itu gimana kesannya itu? Kalau hanya sekilas, karena kita kan tidak terlalu lama juga ya di sana ya. Jadi kalau bicara kesan sih kita paling wow semua terus begitu. Jadi tempat judi begini modelnya, terus situasinya seperti ini gitu. Jadi kalau yang lain, rekan-rekan lain sih sama ya, tidak ada yang berani berjudi sih sebetulnya di sana juga kemarin. Pada hanya melihat aja. Nggak beraninya karena nggak ngerti cara judi. Karena nggak ngerti. Mungkin ada yang ngerti tapi tetap aja mungkin ya nggak inilah. Mungkin takut juga, ini bukan rombongan karyawan semua gitu. Takut ada image jelek atau gimana. Karena saya kalau bicara kota judi ya, saya kan dulu jalan sama mama saya ya. Dia tuh mikir gitu loh, karena kalau Macau judi mahal, kalau kucing di Malaysia di Genting lebih murah gitu loh. Nah, jadi ada nggak kesan karena perbedaan rupiah sama itu tinggi? Jadi ya memang juga begitu sih. Berat juga kalau kita judi habis ya, nanti uang untuk beli yang lain udah nggak ada. Oke. Jadi Macau waktu pertama ke sono nyampe segala macam, airportnya gimana, itu berkesan atau biasa aja gitu? Sepertinya kalau tampilan kayak luar kota gitu ya. Cuman saya senang tatanan kotanya itu di apa ya? Kalau kita ke Macau itu daerah industri itu benar-benar di luar kota gitu. Jadi bukan di dalam kota seperti di Indonesia begitu kan, dicampur. Nah, itu bisa jadi polusi gitu. Kalau di sana mah di luar kota tatanannya. Jadi waktu perjalanan di Macau ngelewatin jembatannya itu yang panjang itu gitu. Beda gitu kan? Ada, iya. Tapi memang kalau di pesisir ya, memang masih banyak bangunan lama ya, sebelum sampai benar-benar di kotanya gitu. Dan mode-mode taksinya juga masih mode-mode dulu ya. Tapi rapi. Nah, terus orangnya juga pada ngikut aturan. Nah, contohlah kita nyebrang jalan lah ya, seperti yang kita lihat di film-film juga sama, benar mereka itu kalau memang merah ya udah berhenti. Nggak diterobos itu. Itu di mana-mana kurang lebih begitu, Pak. Cuma di Indonesia Indonesia aja. Kalau Indonesia merah justru terobos karena merah itu berani. Ya, bagus. Lanjutkan. Oke,
Ibu Tuti paling jauh udah sampai mana nih, Bu? Ya, kemarin ke Eropa ya. Itu udah paling jauh. Di Wah, mana Eropanya? aduh kalau nama tempat Negaranya aja dah, di ke mana? Itali, ke Belanda, ke Jerman, Swiss, Roma, Vatikan. Aduh, saya nggak tahu juga ya. Banyak saya, ya banyak lah saya nggak tahu. Oh, Nggak jadi begitu hafal gitu. paling sedang di mana ceritanya kalau di Eropa? Saya paling senangnya di mana ya? Di Brussels kayaknya. Memang tempatnya cuman itu, tapi bangunannya, tapi seru-seru Brussels itu, semua juga ya. Paris, Brussels itu Paris Belgia loh. itu Brussels, Belgia ya. nah, di mana? Ya, ya ke situ juga. Cuman, tapi tempatnya seru semua sih. Susah juga ngomongnya. Seru semua sih. Terus Nah, tapi kan kalau Eropa kan itu ada 4 musim. Waktu itu kira-kira musim apa itu? musim dingin. Ada saljunya atau dingin dong? Ada saljunya ada. Oh, jadi gimana kesannya? Kita orang Katulistiwa kan panas ini. Kalau lihat Iya. sono Kalau gimana? kalau saya sih terus terang kan takut dingin ya. Jadi setiap ada toko saya bersembunyi di dalam tokonya. Kalau ada orang jual jual seperti saya minta, aduh tolong deh masuklah biar lihat-lihat pun nggak apa-apa, nggak tahan dinginnya gitu loh. Tapi gimana juga ya pasti harus jalan juga sih. Waktu itu tour atau gimana itu? Ya kita ikut tur. Oh, jadi semuanya udah diatur ya? Ya semua udah diatur. Nah, jadi kalau musim dingin itu Santai kan, aja nonton dulu, nanti baru bisa tidur. musim dingin itu kan berarti wah, yang paling nggak enak tuh kira-kira mana? Di kuping apa di tangan gitu? Hmm, di wajah, Hmm. di wajah sama tangannya pakai sarung tangan ya, di wajah kayaknya ya. Oh, Kalau pakai sarung tangan susah, pegang HP gitu loh. Mau menekan tombol susah. dia kita ada beli sarung tangan yang bisa bisa buat buat apa tuh HP sih. Tapi saya Oke, juga oke. jarang main HP juga sih. Ya, Oh, oke. Sama makanannya gimana makanannya? kalau makanan ya saya terus terang ya, saya sih sampai gimana ya, sampai aduh cari makanannya terutama nasi kan kita udah bawa nih. Bawa 5 kilo loh, tahu nggak? Tapi habis nasinya. Bagi-bagi juga sama yang lain kan. Waduh, Oke. setelah habis kita pas kemana ya? Kalau kalau nggak salah itu di daerah Venice ya kalau salah. Aduh, kita jalan kaki itu beli nasi itu carinya susah banget gitu loh. Jadi akhirnya nggak makan nasi loh beneran, nggak makan nasi, tapi makan makanan itulah Eropa lah. Jadi, waduh, nggak mau dimakan gitu loh. Biar nggak cocok pun yang penting isi perut lah gitulah. Oh, kalau kentang goreng kan oke, nggak makan kentang goreng. Kentang goreng iya, tapi pas di situ menunya nggak tahu ya anak saya yang pesan nggak tahu kayak stick-stick gitu. Aduh, bingung lah pokoknya. Apalagi Ya, saya oke. kurang suka daging kan. Ah, Oke, oke. Ya, kita kembali ke Parno lagi. Parno itu kalau paling jauh kemana? Ke Hong Kong. Hong Kong. Hong Ke Kong. Hong Kong. aduh. Shenzhen sempat masuk dulu atau gimana ceritanya nih? Sempat masuk. Oh, jadi pernah ngeliat Cina ya? Gimana Cina? Cina bagus. Cina terkejut aku lihat WC-nya kotor. Lalu mereka makannya aneh-aneh. Oh, apa itu? Cabenya yang agak berbeda dengan yang di Pontianak. Oh ya pasti. Kalau bicara Pontianak mah semua juga berbeda dengan Pontianak gitu loh. Iya. Oke. Kalau Pak Ardian. Unmute Pak. Ya. Ya, kalau Pak Ardian gimana Pak? Bapak Paling sudah jauh saya sih belum berkesempatan ya ke Eropa atau kemana. Mudah-mudahan ke Jepang jadi. kita jadiin Pak, alhamdulillah. Ya, saya terus terang sih, saya kan kerjanya di Rosband ya. Saya tiap tahun pasti dapat tiket. Cuma kebanyakan saya kasih orang tua saya buat jalan ke Taiwan, ke Cina, ke Australia.
Ah. Jadi dapat 2 tiket buat mereka. Jadi saya nggak kemana-mana. Saya paling jauh mungkin Singapura, Kuala Lumpur. Paling jauh mungkin Kuala Lumpur, kan Singapura lebih Iya. dekat, lebih di bawah. Oh ya mungkin. Itu. Ah. Iya, itu aja. Karena saya juga jarang mau pergian sendirian ya. Saya mau ngajak keluarga saya. Jadi kadang mau ngatur waktunya susah. Karena istri saya kerja. Iya, masih kerja Pak ya? Sekarang nggak lagi, udah Oh, udah berhenti. nggak? Oh, oke. Ya, udah berhenti. Ya. Oke, kita ke Susan dulu. Ibu Susan. Unmute, Ibu. Iya, lanjut. Jadi, Ibu Susan ini kan pernah di Jepang dulu ya? Iya, Pak. Itu di Jepang itu gimana ceritanya bisa sampai ke Jepang? Waktu itu nggak bisa ngomong bahasa Jepang kan waktu itu kan? Oh, nggak bisa lah. Bisa sih. Sempat belajar cuma 4 bulan, Pak. Tapi ya gitulah, Pak. Enggak. Oh. Jadi kenapa ke Jepang gitu loh? Padahal orang kalau nyari kerja, dulu itu karena Tina. Masih kenal Tina nggak? Tina tahu. Ah. Tahu ya, sekarang dia di Amerika ya. Oh, dia di Amerika Delaware. sekarang? Dia di Delaware sekarang. Jadi apa? Dia di Delaware di Amerika. Oh, Delaware. Oke. Dia buka toko kelontong sekarang. Oh, jadi Jepang itu kesannya kalau liburan sama kerja mungkin beda. Kalau kerja tuh gimana di Jepang? Kerja benar-benar kerja. Kalau mau lembur-lembur. Itu aja sih. Terus kalau liburan benar-benar liburan, nggak kerja. Oh, gitu ya. Berarti ngelewatin 4 musim di Jepang ya. Itu enaknya musim apa itu Jepang? Autumn ya, pas musim gugur. Iya, musim gugur. Waktu itu di kota mana? Di Yamanashi. Nggak tahu saya di mana itu. Yamanashi di mana ya? Jauh dari Tokyo. Jauh, di daerah Gunung Fuji. Oh, oke. Ya, Yamanashi Kenkofu. Hati-hati lu. Thank you, bye-bye. Yamanashi ya. Thank you ya. Yamanashi itu Maria ke sana. Kak Bu Maria ke sana. Hah? Kak Bu Maria ke ha. Ini kok. Hati lu Bu Maria dia ke. Mi. Siap. Mi. Ada iklan ya? Maaf ya. Ya, Yamanashi itu di mana? Saya coba lihat ya. Coba lihat. Kofu, di Kofu. Yamanashi itu di sini loh. Tokyo itu di sini. Ya, lumayan jauh ya. Lumayan jauh ke Tokyo. Ya. Lama itu. Betul. Lumayan jauh naik kereta. Tokyo. Ada apa di sana? Daerah pabrik atau daerah? Daerah perkebunan. Sangat-sangat bagus. Oke. Ya, lumayan jauh ya. Iya. Tapi kerja tinggal di Jepang begitu ya? Itu sama makanannya bisa terbiasa juga? Terbiasa. Ya, soalnya makanan Jepang itu enak ya. Cuman kalau juga enak juga loh lama-lama loh. Kalau tapi kita kan tiap hari juga nggak beli kan. Kita juga masak sendiri. Di sana kan kita masih bisa beli. Kalau pengen tempe masih bisa beli tempe. Di pasar juga jual. Ya? Ada banyak orang Jawa yang menikah dengan orang Jepang. Mereka bikin sendiri di home industry gitu loh. Dan masukin ke pasar-pasar Jepang. Dan bahkan ada yang ke supermarket. Oh gitu ya? Oke. Tapi harganya memang jauh lebih mahal. Jadi kan Jepang kita lihat itu kan misalnya Shinkansen-nya itu kan tepat waktu ya. Waktunya aneh-aneh. Misalnya jam 7:02 segala macam. Nah, kalau kerja itu mereka juga tepat waktu nggak? Maksudnya kerja kenapa? Tepat waktu. Sangat disiplin ya? Sangat disiplin. Oke. Yang pengalaman ya bisa 3 tahun lebih ya di Jepang? 4 ya tepatnya. 4 sih. Oke. Terus sekarang paling jauh berarti di mana itu? US ya? Halo? Ibu Susannya lagi sibuk saya kira.
Oke, kita lempar dulu ke yang lain. Nah, mungkin kembali lagi ke Pak Hendra. Itu kan tadi kemana? Macau, China, Hong Kong. Ya. Ntar ya, unmute dulu. Ya, halo. Ya. Jadi kalau kan tadi ceritanya berkunjung ke Macau ya, ke China-nya tuh di Shenzhen apa Guangzhou waktu itu? Di Shenzhen. Shenzhen ya. Iya. Terus ke Hong Kong gitu ya. Iya, habis itu terakhir Hong Kong. Nah, itu ke sono itu kira-kira yang menarik itu misalnya dari Hong Kong tuh apa gitu loh? Shoppingnya, makanannya atau budayanya gitu? Kalau seperti yang saya bilang ya, kita ini kan tour ya, jadi diajaknya kan di tempat-tempat tertentu. Jadi kita tidak bebas ya. Sepertinya pun bukan benar-benar di di kota, di tengah kotanya gitu. Kita masih agak katakanlah kita misalnya Pontianak, kita mungkin di Siantannya gitu. Wah, jauh bener. Jadi meskipun begitu ya, secara ininya aman sih ya, aman. Yang saya lihat sih aman, saya nilai itu aman. Jadi amannya misalnya begini. pas lagi di Hong Kong misalnya Pak ya, itu dengar mereka ngomong Cantonese segala macam tuh kerasa nggak kayak di film Hong Kong gitu? Iya, banget. Kerasa banget itu. Oke. Terus sama makanannya dimsum segala macam gitu, oke? Oke, nggak masalah. Nggak masalah. Rata-rata bisa menikmati sih kalau masakan mah. Mungkin karena udah disediain ya, udah di set juga. Tapi waktu di Hong Kong dapat makanan halal dapat gitu? Dapat. Oke. Tukang toko ikannya. Nah, terus saya mau cerita dikit ini kalau bicara makanan ya, kalau di Macau itu nggak terlalu asin ya. Dia kesannya lebih tawar gitu. Tapi ada rasa asinnya gitu. Tapi tipis banget. Oke. Terus kalau kalau di Shenzhen gimana? Ya. Kalau di Shenzhen kita hanya keliling daerah pabrik ya kemarin ya. Pabrik yang perhiasan apa gitu doang loh. Sama ada tempat untuk belanja-belanja gitu doang sih. Tapi waktu dari China, Shenzhen keluar ya, masuk Hong Kong kan, bener? Nah itu antara China dan Hong Kong kerasa nggak? Itu China lebih murah, Hong Kong lebih mahal gitu, kerasa nggak? Iya, pasti. Kerasa banget. Oke. Dan kalau Macau kan mata uangnya kan beda. Dan tidak akan berlaku di Shenzhen sama Hong Kong. Tapi kalau uang kebalikan itu berlaku. Oke. Jadi kita coba ke. Mereka bertiga siapa? Mereka bertiga siapa? Oke, kita ke Pak Parno lagi, Pak. Halo? Iya. Nah, Pak Parno ini, jadi Bapak kan dulu di Jakarta sempat ke Bandung naik kereta segala macam ya? Iya. Nah, terus kan pernah jalan juga sampai Hong Kong, sampai Thailand segala macam ya? Iya, benar. Nah, jadi dari sudut pandang Anda itu bagaimana daya tariknya dibanding domestik gitu? Maksudnya kalau luar negeri kan daya tariknya tuh apa gitu loh? Sampai kita mesti ke sono gitu dibanding domestik misalnya. Ada yang bisa diceritakan di sini? Mungkin gedungnya tinggi-tinggi ya. Beda dengan saya kan jarang-jarang ke Jakarta. Cuma tinggal di Pontianak dengan pemandangan yang seperti ini. Gitu, Pak. Jadi pokoknya keren deh. Gedungnya, makanannya, tokonya, jalannya. Tapi kalau misalnya Thailand itu gimana kesannya? Bangkok misalnya. Ada pernah ke Bangkok kan? Pernah? Atau sampai Pernah. Thailand dia lebih kayak Jakarta. Macet, tapi dia nggak berasap gitu, Pak. Maksudnya banyak debu. Maksudnya tidak kayak polusi gitu banyak gitu, Pak.
Oke. Nah, Oke, kalau ya Ibu Tuti gimana? Apa? Jadi jalan-jalan domestik ya ke daerah Bandung, Jogja segala macam gitu. Kalau dibandingkan dengan keluar tuh, kalau negeri itu gimana kesannya gitu loh? Jadi, Kesannya ya jadi terutama bahasanya kan oke. berbeda. Nah, Mm. Bahasanya berbeda. Terus ya pola hidup mereka juga berbeda kan, cara kerja mereka gitu. Kadang kita belanja atau mungkin kulineran gitu kan, wah mereka kerjanya, oh gimana gitu. Kita lihatnya pun seru gitu loh, bisa jadi inspirasi buat kita gitu loh. oke. Kalau di Indonesia tahu lah ya, ya seperti itulah. Tapi di Indonesia ya, misalnya kita jalan lokal itu kerasa nggak ke kota manapun di Indonesia ya, itu kurang lebih mirip-mirip gitu loh. Kecuali Ya, Bali. ya di Indonesia Bali sih Bali pun masih ya, cuman ya dia lebih karena mungkin di situ banyak turis kali ya. Jadi agak berbeda sedikit cara kerja mereka ya. Ya, saya Ya. juga pikir itu karena Bali Hindu. Oh gitu. Indonesia kebanyakan rata-rata Islam. Jadi budayanya kurang lebih sama gitu loh. Hmm. Cuma dibedakan sedikit karena sukunya beda. Bandung orang Sunda, Jogja orang Jawa, Surabaya orang Jawa gitu loh. Kerasa nggak? Tapi di tempat masing-masing tempat kayaknya ada perbedaan sih ya. Hmm. Jadi kalau misalnya ke luar negeri itu kan benar-benar berbeda. Ke Malaysia aja misalnya, ya kan? Ya, cara ngomong aja udah beda kan, bener nggak? Iya, Bahasanya ya. beda. Terus cara melayani kita juga berbeda gitu. Makanannya berbeda. Aturannya juga berbeda. Tapi kesannya so far yang paling ramah tuh di mana kesannya? Yang paling ramah. Nah, Yang paling ramah ya. Kalau Thailand sih agak gimana gitu ya. Yang ramah eh Mira. Tapi gimana ya? Kayaknya kalau masalah ramah kayaknya pribadi orang deh ya. oh ya, Kayaknya ya. oke. Nggak bisa bilang di mana gitu ya. Oh, oke, Tergantung oke. orangnya ya. Ya. Oke. Jadi saya ada satu pertanyaan terakhir ini buat semua sebelum kita buka ke penonton. Jadi bagi kita ya orang Pontianak kota kecil ya. Jadi itu apa perlu ke luar negeri sekarang atau entar aja Pang Tialai? Siapa jawab duluan? Ya, Anda duluan Ibu. Saya Silakan. duluan. Ya. Kalau menurut saya ya, eh, saya sih dulunya juga, saya cerita sedikit ya, saya dulunya juga kolot orangnya ya. Nah, Terus malas mau jalan juga. Pokoknya maunya di rumah aja. Udahlah, jalan pun dekat-dekat aja, nggak usah jauh-jauh lah gitu. Tapi begitu saya udah jalan, ya, maksudnya habis kalau di Kucing sih beda ya, kan kita kan sama orang tua itu pergi berobat gitu kan ya. Maksudnya yang pergi jalan-jalan untuk ini, maksudnya refreshing gitu ya. Tapi memang di luar negeri memang berbeda. Dia bisa membuat kita tuh seperti terinspirasi, termotivasi gitu loh. oke. Kita maunya, oi, dulu saya tuh gimana ya, kayak udahlah pergi nggak pergi pun sama juga bisa lihat di TV gitu tempatnya. Tapi kalau kita udah rasa sendiri tuh berbeda, bener loh. Memang sih banyak yang udah kasih tahu kan gini-gini loh di luar negeri. Tapi kalau kita rasain lagi mungkin ada bedanya lagi gitu dari omongan orang itu gitu. Kita rasain sendiri benar-benar berbeda. Terus Ya. membuat kita tuh jadi lebih gimana ya? eh, lebih lebih berani lah mencoba hal-hal baru gitu loh. Terus lebih rendah hati juga. Ternyata kita sampai di situ tuh kayaknya nggak ada apa-apanya deh gitu. Bagus sekali, bagus sekali. Heeh. Oke. Terus memang sih saya juga nggak bisa ngomong apa-apa ya. Soalnya kalau untuk jalan-jalan ke luar negeri ya, sebenarnya kalau saya rasa sih mau nggak maunya aja ya. Saya dulu juga sama. Untuk jalan kan kita perlu biaya, budget ya. Terus perlu juga waktu, bener nggak? Jadi biasa ada orang yang ada waktu, tapi budgetnya nggak ada. Terus ada yang punya budget, tapi nggak punya waktu. Jadi keduanya harus ada gitu.
Jadi ya kita sendiri dong. Kalau mau jalan ya harus kita, kalau nggak punya budget ya ditabung gitu loh. Bener loh. Tapi bener loh ya, saya sejak jalan-jalan gitu ya, termotivasi untuk misalnya habis pulang itu rasanya semangatnya menggebu-gebu gitu loh. Kerja juga lebih lebih gimana ya? Lebih kan suami juga kayaknya dia pengen cari uang terus gitu buat jalan-jalan gitu loh. Oke, Itu. bagus. Terus apa lagi ya? Apanya bagus? Iya, bagus. Pasti bisa Jadi motivasi banyak segala yang macam. kita dapatkan dari situ. Jadi istilahnya dulu kalau saya udahlah lahir begitu aja gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir untuk apa sih kita hidup gitu loh. Kalau saya rasa sekarang saya jawab hidup itu untuk melihat dunia gitu loh. Oke. Memang kita jalan-jalan sih bisa juga di Indonesia itu udah bagus. Bukan nggak bagus sih, bagus. Tapi alangkah baiknya kita juga ya mumpung kita masih hidup ya, kita kan nggak tahu ya umur kan Tuhan yang atur gitu. Ya kalau kita punya ya kita jalan deh gitu. Jangan jangan pikir nanti gitu. Nantinya kapan gitu. Ya, oke. Thank you. Ya. Ya, Pak Aryan, bagaimana menurut Anda? Kalau menurut saya ya, semua orang sih suka jalan-jalan. Jadi kita semua hidup punya kebutuhan. Dan saya pikir jalan-jalan itu kebutuhan yang sekunder ya. Selama kebutuhan primernya tercukupi, pasti mereka mau jalan-jalan. Tapi kalau mereka pokoknya susah, mungkin mereka berpikir ulang gitu loh. Ya. Jadi ya itulah manusia kan. Kita punya uang kita bisa, kalau nggak punya uang gimana mau jalan-jalan. Jadi begitu. Saya Bapak sendiri gimana Pak? Bapak ini kayaknya sukanya di Pontianak kan ya Pak? Nggak suka juga. Ini juga karena kerjaan juga kan. Kita nggak bisa lepas. Itu aja sih. Sebenarnya saya suka jalan-jalan juga, tapi saya lebih ke family oriented ya. Jalan-jalan sama keluarga ya. Kalau kita jalan-jalan sendiri kok kayaknya kasihan di rumah, orang rumah ditinggal di rumah gitu loh. Jadi membawa mereka sekalian gitu loh. Oke, tapi masih jadi ke Jepang ya Pak ya? Masih jadi ya? Jadi, insya Allah. Ya, Pak Parno gimana Pak? Jadi jalan-jalan tuh mending nanti aja, tunggu anak pada gede, atau kalau ada waktu bisa jalanin kerjain Pak? Gimana? Semuanya sudah dijawab sama Tuti, Ardian. Oh gitu ya? Ya, itu aja. Oke, mungkin kita kasih waktu juga untuk Pak Hendra sebelum kita lempar ke penonton. Ya. Jadi Kurang gimana, lebih ya. Kurang lebih jawabannya kurang lebih. Tapi yang jelas kalau kita sudah sempat ke luar negeri ya, kita akan bisa mengerti budaya orang lain, bisa mengenal budaya orang lain. Dan lucunya itu kadang kita ya yang suka langgar aturan, tapi di negara orang akhirnya nurut-nurut aja gitu. Itu pasti maksudnya Pak Hadi itu, Pak Hadi Rahman Rosadi itu. Dan ya tentulah kita jadi punya pandangan yang lain gitu mengenai istilahnya kalau kita bandingkan dengan Indonesia gitu kan. Ya memang terus akan jadi negara berkembang aja. Indonesia memang nggak akan dapat jadi negara maju. Tapi Indonesia sebenarnya tidak jelek-jelek amat ya. Betul. Saya ngerti itu waktu saya ke Kamboja. Kamboja itu ternyata lebih jelek lagi dari Indonesia gitu. Lebih parah lagi ya. Jadi kita lahir ke Indonesia sebenarnya ya cukup beruntung juga. Cuman kalau kita nggak pernah keluar, nggak pernah ngelihat, nggak ada perbandingan jadinya gitu. Sebenarnya kalau pribadi juga sih tentulah kalau kita setiap orang punya kesempatan seperti kata Adian juga ya. Semua orang suka jalan-jalan, ada kesempatan, punya budget yang cukup pasti dijalanin gitu. Kalau enggak ya mungkin bodoh lah. Kapan lagi kan kata Tuti kan umur juga segala macam. Tapi kita sih bukan masalah umur ya, kayaknya lebih ke kesempatan sih sebetulnya. Oke. Ya, buat penonton ya ada yang mau sharing atau tanya, silakan angkat tangan. Ada? Helen ka o pe yo haresen ne o pe yo.
Oke, kalau nggak ada, saya tanya dulu ke penonton. Helen Ada? Helen 頭先幾超啊？ Ada gitu? Tuh, Helen 頭先幾超啊？ Saya nggak lihat ya. Helen Oh, cai. Bo kecil lah. Wah, oh, 幾超啊？ boleh Itu? lah. 哇，幾超啊？hanca. Oh, toy video. Oh, Gunawan ya? Mana? Gunawan loh Helen. Helen dulu ya. Oke. Mari. Bentar ya. Helen ini kalau dulunya kemarin tahun lalu ya kita tuh harusnya ke Vietnam itu, tapi nggak jadi. Anyway, ya silakan Helen. Ya. Dipancing pertanyaan dulu dong. Jadi Helen ini mau sharing, mau nanya atau gimana? Banyak. Jadi ini seperti kayak ada ini ya. Saya sharing juga nih teman-teman yang di sini ya. Ya, silakan. Saya ini dapat nasihat tuh dari orang tua. Ya. Jadi tuh kita harus melihat pandangan yang berbeda dari segi umur tuh berbeda dengan kita gitu ya. Nah, ini saya tuh dapat pandangan dari orang tua tuh yang dibilang begini. Jika kamu punya kesempatan, dalam artian tuh kesempatan tuh ya ini ya, mungkin bagi kita sekarang tuh kayak masalah dana, banyak biaya dan sebagainya gitu ya. Tapi kita jangan lupa umur. Ya, umur gitu. Mungkin sekarang kita masih fit, berasanya tuh baik-baik aja, masih kuat fisik dan sebagainya gitu. Dia bilang, tapi jangan lupa masalah umur. Kenapa? Dia bilang kalau tante boleh menyarankan, dia bilang gitu ya. Selama kalian masih punya tenaga, travel lah yang jauh dulu, dia bilang gitu. Karena kenapa? Untuk urusan naik pesawat yang harus berapa puluhan jam dan sebagainya itu tidak semua orang bisa, dan apalagi dengan di umur mereka yang sudah ya udah apa sih ya, udah yang pegel-pegel lah atau gimana. Kita sekarang sicap aja tuh udah berasa badan udah beda ya, gitu loh. Ya kan? Nah, jadi itu kalau sama masih tenaga fisik dan apa tuh kalau misalnya lagi masih prima, jalanlah ke yang negara yang jauh dulu gitu. Nah, kalau udah mendekati mungkin udah yang ya udah 60 70 yang udah nggak bisa travel jauh, barulah travel yang dekat-dekat, dibilang begitu. Nah, menurut saya sih kayaknya betul juga ya gitu ya. Soalnya kan sekarang dari mertua saya sendiri orang tua udah nggak ada ya, dari mertua gitu ya. Kepengen banget ke Amrik gitu. Tapi sampai sekarang tuh belum kesampaian gitu. Meskipun uang sudah sangat mencukupi, tapi kesempatan itu dia juga nggak akan bisa balik lagi kan. Ya. Maksudnya tuh dari segi umur atau gimana. Dan kita bisa rasakan juga lah begitu kita travel atau gimana, memang kita butuh fisik yang fit gitu loh. Dari kan tidak seperti yang di Indonesia, apa-apa naik mobil pribadi, tinggal masuk mobil, udah nyampe atau gimana kan. Kalau di luar negeri kan, kalau memang mau menikmati yang namanya travel kan, ikut apa sih, ya maksudnya naik kendaraan umum di sana, turun naik stasiun atau gimana, itu kan memang perlu fisik yang fit kan. Ya. Dan saya membetulkan dan setuju gitu dengan pendapat itu. Nah, selain itu yang saya rasakan sih bukan cuma ini ya, maksudnya tuh bukan cuma enak jalan-jalannya, shopping dan sebagainya. Ini especially kalau kita jalan-jalan bawa anak kita gitu ya, bawa anak-anak gitu ya, itu juga ada benefitnya ya menurut saya gitu. Jadi tuh ya ini memang balik lagi kesempatan gitu kan. Kalau memang kesempatan dari ini waktu bisa, ya banyak hal lah ya, maksudnya dalam segi dana, uang, fisik, terus waktu dan sebagainya bisa memungkinkan. Ada benefitnya juga kita membawa anak-anak tuh jalan-jalan gitu loh. Beda gitu loh. Exposure. Yang saya, ya, satu sisi tuh begini, maksudnya kalau saya jalan-jalan memang selalu bawa anak-anak gitu loh. Dan dari situ saya juga ya setengah mengajarkan mereka gitu ya, setengah juga memperkenalkan mereka. Jangan cuman tahu apa ya,
cuman jago kandang dah gitu loh. Jangan cuma tahu jago kandang tuh, maksudnya Indonesia tuh begitu gitu. Harus memperkenalkan ke mereka juga, dan saya rasa itu apa sih? Ya inilah pasti ada manfaatnya gitu loh. Bukan dari segi misalnya kita tuh cuma mau happy atau gimana, enggak. Ada edukasinya juga. Oke, very well. Gitu. Oke. Ya, yang lain bagaimana? Ada pertanyaan atau mau sharing? Kalau belum ada, ini saya coba tanya dengan Ibu Susana dulu. Halo Bu, malam. Hai. Nah, ini jagonya traveling. Mungkin bisa sharing atau gimana Bu? Coba Bu, silakan. Apa kabar Nonton? Ini Susana, ini ya yang bagi belum tahu, ini Susana nih. Ya, apa ya? Pertanyaannya apa? Oke, jadi nah Ibu ini kan udah traveling ke banyak tempat nih Bu ya. Jadi pertanyaan saya itu jadi mumpung kita masih usia 40-an gitu loh, atau kita mesti traveling sekarang atau nanti dulu gitu loh. Kan orang Ponti kan suka ngomongnya pangtialai gitu loh. Nah, itu gimana? Kalau sangat setuju dengan yang Helen barusan bilang. Itu yang exactly what I did. So kalau ditanya Indonesia, gue udah kemana? Belum, selain Bali nggak pernah kemana-mana. Karena ya memang kita butuh tenaga, butuh fit untuk yang jauh-jauh dulu. So jadi the dream is that 50 countries by the age of 50 kan. Nah, habis 50 countries baru udah domestik gitu. Nah, 50 negara. Jadi so far udah Amerika Latin udah belum? So far. Brazil dan Venezuela. Wow, oke. Venezuela itu lagi krisis ya. Itu bisnis trip ya, bukan jalan. Oke. Tapi yang kemarin katanya mau ke Bolivia itu yang sampai sekarang belum terwujud. Belum terwujud ya. Oke, mungkin habis COVID ya, Bu ya. Tapi so far itu senangnya kemana? Eropa atau kemana? Kan yang gua belum pernah itu Afrika. So all four continents kan udah pernah ya. Jadi kalau ditanya favoritnya di mana, Europe sih. Oke. Ambience-nya beda ya. Oke. Ya. Tapi I started my dream itu dari kucing loh. Oh ya? Kan ya kita orang, maksudnya waktu pertama ke kucing itu juga belum pernah ke Jakarta. Jadi benar dari belum pernah lihat Jakarta, terus lihat kucing kan. Itu I think kayaknya SMA itu deh. Dan itu aja udah sedemikian terpesona. Kayak gila, luar negeri itu ternyata kayak begini ya gitu. Terus kita inget banget ya, I was sitting by the window, terus kayak liatin orang-orang yang lewat, terus I was wondering mereka itu hidupnya kayak gimana, kok mereka ngomong bahasanya begitu, Mas. Itulah maksudnya mulai punya dream untuk to see the world, dan ternyata memang beda kan setiap negara. Dan yang satu ya, yang gua tuh paling benci sama orang yang ngapain ke luar negeri kalau di Jawa itu punya apa yang tiruan semuanya itu loh. Ada kan fotonya kan? Ada gitu? Di mana ada patung singa, di mana ada patung Buddha kayak Thailand, di mana ada kayak Singapura, di mana ada Eiffel kayak ada ya? Saya nggak tahu itu. Tapi kan traveling bukan about foto di depan Eiffel, bukan about foto di depan Buddha, bukan about foto di depan itunya kan. Tapi culture-nya, terus melihat ke kotanya, melihat orangnya, mendengar bahasanya, itu loh. Oke. Dan ya semua orang tahu lah ya, aku kan single gitu. So I've set my priority in life is to see the world. So that is what I'm going to do sih. Iya. Bagi yang belum tahu itu, seingat saya itu Ibu Susana pas lagi COVID juga sempat ke Turki ya? Oh iya, kita kan pasukan berani mati. Oke, very well. So just cerita lagi ya, waktu itu di only satu-satunya ikut tour. Selama ini nggak pernah ikut tour ya.
for me jalan-jalan itu kalau ikut tur itu nggak asik karena di tempat yang kita suka dia berhentinya cuma sebentar, di tempat yang kita ke pabrik suruh belanja itu lamanya benar gitu kan. Tapi waktu COVID mau nggak mau ikut tur. Tur dan satu tur itu cuma 8 orang. So kayak private tour kan. Jadi kita itu rubah semua itinerary-nya. Jadi yang ke tempat belanja kita skip gitu. Terus di tur itu ada engkong-engkong umur 83 tahun. Dan selama tur itu dia di reject di banyak tempat, nggak boleh masuk karena udah terlalu tua. Terus udah hari keberapa udah mulai dekat ya. Terus orang Medan terus saya tanya, Kong, Boy Kia ha, chút cọng chi tao. Dia jawabnya gini, Kiamek gitu loh. Kalau setidaknya Kia utah. Oh, akong coba udara cangsi. Daripada tapi COVID sih dia itu. Udara cangsi maksudnya. Oke, very good. Oke. Ya, jadi kalau ada chance dan ada waktu dan ada budget, pergilah. Jangan tunggu kaya untuk jalan-jalan. You make it happen. Oke, very well. Thanks. Oke, berikutnya saya rasa ini Pak Edi pasti ada pertanyaan nih, Pak. Gimana, Pak? Silakan. Mana Pano? Hai. Oke, Pak. Ini mau ditanya nih, Pak. Pak Parno, silakan ambil. Ya, bisa, Pak. Silakan. Nó lấy bộ đội bên nào mấy cái này bằng câu chuyện luôn là bỏ. Saya mau nanya soal ada 2 pertanyaan. Oke, satu buat Parno, nanti satunya lagi buat ya narasumbernya. Nah, Parno kan planning yang terbaru untuk future trip itu kan ke Jepang. Iya. Seperti yang tadi ada yang bilang kan budget kan juga satu yang penting kan. Nah ini ke Jepang itu nggak tahu berapa hari ya, seminggu ada, Anthony? Ada seminggu ya. Nah itu kan dijanjikan 10 juta bisa cover all. Itu Anda percaya nggak? Nah bagaimana Pak Parno? Anda percaya nggak? Kalau Anda nggak percaya, Anda pergi nanti uangnya nggak cukup, Anda planningnya gimana? Saya ingin tahu aja. Soalnya kan ini kan udah dari 2 tahun lalu ya ini. Udah saving dari tahun kemarin dan lumayan ada lebih dari 10 juta ada. Saya nggak tanya kamu ada berapa duit. Kamu percaya nggak 10 juta itu bisa cover semuanya seminggu ke Jepang? Percaya. Tiket ya, termasuk tiket ya. Percaya. Oke. Oh, percaya dia. Lo nggak boleh gasut lo. Saya tidak bilang saya tidak percaya. Berapa saya? Jadi duitnya udah berapa sekarang? Nah, boleh jawab sekarang. Udah 17 jutaan lah itulah. Berapa? 17 jutaan ada. 17 jutaan ya. Itu nanti all out ya. Itu semuanya nanti dibawa pergi hambur-hamburkan. Harga gitu, yang wajar. Hah? Harga yang wajar buat apa? Maksudnya itu 17 juta buat belanja atau tiket, hotel, makan, belanja? Sebenarnya sih ke sana nggak belanja sih, cuma jalan-jalan, foto-foto gitu aja. Oke, jadi Anda yakin nggak kapan bisa pergi? Gimana? Yakin kapan bisa pergi? Tahun depan pasti. Tahun depan. Pasti. Ini Anda nggak tahu kenapa saya tanya Pano soal gini. Soalnya ini trip basically kan inspirasinya dari Pano. Jadi trip ke Jepang seminggu 10 juta all in, ya kan? Jadi saya juga dapat kabar katanya kalau nanti nggak cukup panitianya juga yang nembokin kan, Anthony kan. Panitia bisa bantu juga. Tony bantu juga, oke. Manggil beliau malam. Hah? Ya lanjut. Ya. Oke, ya.
mungkin next ada pertanyaan simpel aja sih. I mean like pertanyaan agak bukan serius lah, lebih tepat. Jadi kan kalau orang Indonesia yang saya lihat itu kan basically kan kalau yang suka traveling itu ada beberapa macam tipe. Yang pertama itu tipikal orang yang mengikuti tren. Jadi orang merasa yang mesti ke Singapura, mesti ke kalau udah ke Amerika pasti hebat. Udah itu mesti ke Eropa. Itu kan kayak ada tren yang kayak apa ya? Kayak template. Jadi yang udah jadi tren. Jadi kalau misalnya let's say kalau udah traveling jauh itu mesti ke Eropa atau udah mesti kemana minimal, ya kan? Itu kan kayak ada kayak stigma gitu kan. Nah, pertanyaan saya itu kalau misalnya Anda dikasih kesempatan untuk mewujudkan yang kita namakan a dream travel, perjalanan impian. Itu kira-kira kalau Anda merencanakan itu base plan-nya itu berdasarkan apa? Saya kasih contoh ya. Kalau misalnya saya food blogger, saya suka cari makanan. Jadi kan saya kan pasti planning dong. Saya mau cari makanan yang otentik atau yang mau kayak gimana. Jadi kan itu kan nanti yang menentukan planning saya kemana. Apa yang saya perhatikan nanti. Ya kan. Jadi bukan cuma pergi nggak tahu kemana terus ya udah ada makanan enak terus makan, enggak. Jadi kalau misalnya Anda dikasih kesempatan buat planning trip impian, itu kira-kira Anda akan berdasarkan apa? Background apa atau alasan yang bikin Anda itu jadi kayak oke, ini yang tempat saya mesti pergi, ini yang mesti saya pergi. Jadi ada listnya, ya kan? Jadi listnya itu benar-benar dari impian, bukan dari yang kita sering lihat. Tahu lah orang penting kan, biasanya kan ada trend of destination, kemudian Singapura, Eropa dan lain-lain segala macam itu kan. Itu juga menu-menu apa destinasi dari Turki ya kan. Jadi itu pertanyaan saya aja ya. Pano jawab lah, Pano. Boy. Ke Jepang saya sebenarnya ingin merasakan suasana kehidupan di Jepang kayak gimana. Belum jawab pertanyaannya. Memang ke Jepang ba? Mulai kau misalnya kita trip impian. Kira-kira trip impian ho, ke di go. Kak Johnny kerja ya. Awak yang kerja lah, dia kerja. Ikat lang ya. Ikat lang ya. Tolong lah. Ya, gimana Pak Ano? Coba ditanggapi. Impian saya sebenarnya ingin membawa orang tua jalan-jalan ke luar negeri, tapi mereka sudah pergi gitu. Mereka udah kok nggak nyambung. Kalau udah pergi ngapa dijawab lagi? Asik kamu udah bersihkan langsung saja kau kita. Oke, maca lu kuat lu pergi Tokyo. Ada tiket lah. Kau bisa pergi ke tempat impian. Nah, kira-kira mau kemana dan kenapa? Itu kan basically kan kita ada tujuan bukan karena ini mesti ke Eropa, mesti lihat salju segala macam kan. Pasti dong ada impiannya. Impiannya ya ke Jepang lah. Ya lu ke Jepang memek kan gitu loh. Ya, apa yang lu impian mo. Maksudnya lu ke Jepang lu lu maunya ke Jepang lihat apa atau lu pengen sesuatu yang lu mau gitu apa gitu loh. Ibu me tong lah. Lawa lele sih lawa engkek walai bao long. Mai lah. Mai lah. Apa no? Cuma. Ya, ingin foto. Nah, oke contoh. Lu kan biasa kan hukul lepas. Ini Jepang. Nah, memang. Lu kan tahu aja. Yang ke Jepang karena lu kan dari sore-sorenya Jepang yang lah. Jadi itu kan dari lu kayak impian. Jadi lu nyata tujuan karena lu pengen ke kayak budaya kayak asal muasal lah gitu ya mah. Cuma kita impian nggak sih nah. Kalau kan ini ke Jepang lu tahu mah. Nah, terus selain Jepang kalau misalnya lu cerita impian lu kira-kira ke di kayak alasan sebenarnya. Kira-kira itu kan sudah di apa tuh? Direncanakan oleh Anthony Robinson Tour. Oh, Ikuti aja.
Parno, lu ngerti nggak sih pertanyaannya si Edai? Geram sih, dia in lo aja in ya. Berarti apa? Aja masa kau ya aja. Bawa. Bang, ini macam mana nih, Bang? Aduh. Bentar. Kenapa saya kayak gini kan? Si Parno kan, nih. Ya. Ya. Saya mau jawab dulu yang pertanyaan pertama ya. Apakah saya percaya 10 juta bisa didapat atau enggak? Ya, saya bilang saya tidak percaya. Tapi dalam hati saya pengen mencoba. Apakah bisa itu? Iya. Panitia nombok. Iya, benar. Jadi tujuan saya tidak percaya, tapi saya mau mencoba. Begitu. Nah, yang kedua, orang travel ini kan banyak banyak tujuannya ya. Ada yang suka ke kota modern, ada yang suka ke alam, ada juga yang karena rohani. Rohani maksudnya dia ke tempat-tempat yang berwisata rohani. Nah, kalau saya sih, ya saya lebih ke sport. Saya suka sepak bola ya. Jadi impian saya mau ke Italia. Juventus sama. Iya. Turin. Juventus, ya Turin, benar. Itu. Alasannya ya saya mau lihat mereka bermain. Ya, itu aja. Tuti nó mau insight là Tuti Wow hả? Ôi in Bè. Nó xả lại lỡ tiếp vào mulai. Wow hả? Iya. Kalau saya tất tiểu chịu thì tao mày uế hơn là tất tiểu chịu rồi. Di sana Kalau Wenang sih biasanya bukan kemauan Wah sendiri juga ya, Wenang rembuk. Jadi kadang-kadang maunya tuang tak iya ke Kia mau kai gitu ikutin kadang ikutin Kia. Tapi kali ini kalau misalnya udah pandemi udah selesai gitu kan, Wenang tujuan ke Taiwan karena waktu thời điểm cầu hậu xỉa kan itu udah tua gitu loh. Jadi pengen ke apa gitu loh. Terus pokoknya Wenang setiap ke cekai daerah tuh ke cekai tempat gitu, Wenang pasti ada yang Wenang maksudnya tuh membuat Wenang ke apa ya? Mungkin Tian tak cium omek nang ke ci gitu loh. Kalau Jenja Taiwan sih memang kali ini yang mau itu loh, karena waktu udah budak tuh kan itu dia. Terus yang lainnya belum sih, kan cek lah, cek ke baru lay atur gitu lah. Kalau gitu lu suka masanya itu kalau kita religius Iya. patung Buddha memang. Ya, kalau wah suka yang religius, kalau Kia yang mungkin ya suka yang gimana ya, beda-beda lah pokoknya. Makanya kalau orang pergi ya kadang-kadang nggak bisa ikutin nang sendiri ya, maksudnya itu iyalah lunliu lah gitulah, kadang ikut kadang ikut Kia, kadang ikut Ang gitulah. Ya. Oke. Susah. 以后有变好手了。Susana. Apa? Iya Bang, hadirlah. Kalau gue sih apa ya, enggak ada keinginan sama sekali ke Jepang, tapi ke luar negeri, tapi kesempatan itu selalu datang. Oh hebat. Ya jadi kayak belum juga mau langsung ya ke apalagi ke serius beneran kayak saudara bilang mau ke sini nggak ngunjungin saudara lain gitu kan. Ya udah pas ada Garuda Travel, gue hunting tiket, dapat tiket promo, visa keluar jalan. Terus pas kemarin ke LA, cici gue udah di sana, terus dia bilang, lu coba aja apply, kalau dapat ya kita pergi tiket promo, lo open dulu, belum issued. Promo nih ketek kalau nggak salah PP 10.100.000. Nggak apa-apa kalau nggak dapat ya udah kita nggak usah issued. Begitu gue apply visa dapat langsung issued, berangkat. Jadi gimana ya? Kayaknya chance-nya datang terus sih gitu loh. Ya lucky sih, lucky me gitu aja sih. Hot surprise trip, that impulsive 自己玩咩啦？ Johnny ya,
Tiabo. Tiabo ha. Bahwa kalau gitu selama ini kebanyakan lebih cinta tidak terencana atau sudah tiba-tiba saya bayarkan ada. Betul tidak terencana, betul. Jenca toipuek jika ucap kau November kau benar-benar wah nggak ada ide ke sana. Benar-benar nggak ada ide. Jago bawa ide aja itu kalau itu. Dasar boy. Dia bawa ide. Itu orang kia bukan Ingo. Kawin. Kalau ke LA ya, aku tak ada potensi, ada boy mah. Wah, terima atensi. Hendra lah. Ya, silakan, Pak. Waduh. Negara mana ya? Saya main negara sih lebih cinta ke impian. Kalau impian biasa kalau lo impian kira-kira saya harus kedua. Iya, otong sih. Kalau masalah karena aku pingin ke main negara, jadi kan biasa kan ada nama, jadi structure. Kerja fungsional jadi. Tapi kalau dari dekat Pinang, lo kalau misalnya dekatnya ke trip dekat Pinang, lo dream trip, lo kayak dari perjalanan impian itu kedua. Iya. Kalau untuk dalam negeri sendiri sih Bali ya. Pengen banget. Harusnya sih terrealisasi ya. Kalau Bali. Terus kalau Bali ya. C kan bisa dibilang pulau yang sudah diakui lah ya, satu kebanggaan. Nang masa sih punya kesempatan untuk trip keluar misalnya kan, tapi Bali sendiri belum pernah gitu. Ini kerja Bali alasan mungkin karena anggapnya sebagai tempat destinasi yang terkenal lah, cuma Iya sih. Kalau gitu kan saya lebih gentle ke kantor masalah tadi yang saya bilang tren. Jadi sekarang tuh udah nggak zaman ke Singapura itu dibilang hebat, itu ke Eropa minimal ke Paris segala macam. Itu kan kayak ada tren kayak gitu kan. Iya. Yang saya tanya tuh personal impian. Tapi ya dibalik itu ya penasaran akan Bali. Ya sebetulnya kalau view to YouTube atau apa, jangankan Bali di Go pun bisa view ya. Kalau dari YouTube sekarang juga. Tapi kan hadir ke hotel, hadir di sana kita bisa nikmatin langsung ya kan suasana Bali itu seperti apa, dikatakan sebagai pulau yang sudah sangat modern itu seperti apa gitu. Nah, memang satu impian kecil sih ya, bukan impian gede juga sih, impian kecil aja sih. Nah, kalau untuk luar negeri sih ya memang sih impiannya ya ke Jepang atau Korea gitu. Karena menurut waktu dari dulu mungkin ya mindset sendiri ya pribadi ya itu negara Asia yang sangat maju. Tapi kemarin waktu ke Hong Kong juga itu mantap banget, dan kalau memang bisa ya ke sana lagi. Karena cuacanya juga mendukung, enak di situ, adem. Senang aja di situ, nyaman. Hong Kong. Hong Kong nyaman, bener. Enak jalan aja. Itu enak lah. Cuman yang nggak enaknya itu toilet umum. Parah banget toilet umum. Toilet umum saya itu layangkan kayak lausa ya. Iya. Parah. Toilet umumnya parah banget, bener. Jadi gola. Oke. Jadi mungkin yang mungkin saya kasih personal opinion saya. Tadi kan ada dari topiknya kan kita bahas jalan-jalan perlu atau pang tialai. Sebenarnya bukan masalah perlu atau pang tialai sih. I think it's about impiannya itu apa? Kayak apa yang pingin dieksplor itu kan basically kan ide itu datang dari impian masa kecil, ya kan? Atau dari interest. For example, karena ada orang yang sering jalan-jalan karena dia emang suka makan. Jadi dia bikin planning, bikin trip impian itu dia berdasarkan makanan. Jadi dia bisa tahu dari ini saya ke ini. Iya, ada tipikal begitu. Ada yang tadi bilang kan dengan religious segala macam. Cuman sih gitu ya. Kalau pemikiran ya, orang yang sama sekali belum pernah ke luar negeri, pasti dia mindsetnya masih tidak perlu. Pang tialai pasti gitu.
Tapi kalau yang sudah pernah ke luar negeri, harusnya dia mindset-nya udah perlu. Bukan pang tialai lagi. Iya, pang tialai iyalah. But I think kalau kita baca basically dari kasus orang Ponti misalnya ya, orang yang belum pernah ke luar negeri, pasti kan yang di recommended apa ke Singapura dulu kan. Menurut saya itu bukan hukum mati gitu loh. Bayangin aja klik pertama itu apa karena mesti jaga jarak yang dari tempat yang dekat. Itu di grup Sialau tuh harus dihajar tuh. Singapura terus. Ya, enggak itu dia mau bukan jadi masalah itu. rumah. Ya. Racunnya. Ya. Bola. Ya. Halo. Ya memang sih kebanyakan tren ya. Kebanyakan sih tren pastinya. Oke, mungkin ganti. Kita ini Lendak ini tiap kali ada datang nih. Kita belum pernah dengar dia ngomong nih. Silakan. Try fitting Leo. Ya gimana Pak? Anda travel bareng kita ke Semarang kemarin, terus gimana sekarang kita mau ke Jepang? Gimana tanggapannya? Terus terang ya, saya tuh kayak putih dulu. Dulu kan tahunnya cari duit, simpan duit. Terus kalau udah menikah, simpan duit buat anak. Pikirannya gitu dunia. Terus gua berubah. Sekarang udah berubah. Sekarang waktu itu berubahnya tuh. Waktu itu kan lu kan sama adik gua kan ke Hong Kong yang lu bilang father and daughter trip itu. Ya. Kan pergi. Kan waktu itu kan lu ajak gua pergi. Gua nggak mau pergi waktu itu. Karena pikiran gua masihnya ya ngapain tuh buang-buang duit aja gitu. Kan kerja di Singapura kan pasti ada simpanan dikit lah. Maksudnya kalau Singapura kan kerja kan ke luar negeri kan nggak gitu mahal. Tapi kan sejak itu kan gue lihat kalian pergi kan, kenapa gue nggak pergi gitu. Sejak itu gue berubah. Terus gue beraniin beli tiket ke KL, terus ke Jakarta, terus ke terakhir ke Jepang. Dalam satu tahun itu ya, Anthony kan perginya ke bulan 3 salah ya. I think so ya. Bulan 3 kan, terus akhirnya aku berani beli tiket ke Thailand itu udah salah. Thailand, terus Jakarta, terus terakhir kali ke Jepang gitu. Dulu kan honeymoon kan ke Korea. Waktu itu Korea kan ikut istri kan mau ke Korea, ya udah ikut aja, gue sih ikut aja. Kalau dari dulu sih impian gue sih mau ke Jepang. Karena dari dulu kan memang suka anime, manga gitu. Sudah memang dari dulu memang suka ke Jepang, mau lihat gimana gitu. Makanya begitu sejak gua keluar, makanya udah jadi ketagihan gitu. Jadi kalau dirasa tuh, maksudnya kalau bisa memang harus keluar negeri gitulah. Cuma waktu itu yang membuat gue tuh ya itulah yang father daughter yang itu nggak jadi pergi itu. You'll never have a chance like this anymore. Okay, Miss the boat. Ini. Mau tanya lagi. Saya mau tanya Gunawan nih. Ya. Nah, saya rasa malam ini semua pesertanya cuman Gunawan yang paling banyak ke Penang, ya kan? Serius. Saya juga tahu lah, mungkin basically Gunawan ke sana juga masalah ngecek up ya. Menurut kalau Penang itu Anda kalau misalnya disuruh pergi lagi sekarang, ide karena masalah Anda mesti check up atau segala macam, Anda masih mau nggak pergi, ya kan? Nah, terus persepsi Anda tentang Penang sekarang itu kayak tempat apa? Jadi kayak Anthony misalnya, dia bilang kalau bisa dia nggak mau pulang ke Pontianak lagi gitu, ya kan? Ya kan? Nah, jadi kan ada alasan-alasannya. Kalau dari Gunawan ya kan kerjaan Soigun. Iya. Ina? Pertama kali ke Penang sih ya menarik ya. Tapi setelah pergi 7 kali, 8 kali ya seperti biasa. Mungkin dari makanan ya kurang lebih dengan Pontianak.
Ya, kalau dari bangunan apa itu mungkin banyak bangunan yang udah tua gitu. Ya, ada sejarahnya juga. Terus kedepannya kira-kira mesti pergi lagi ya? Kalau untuk check up ya harus pergi. Pineng ya? Amin. Iya. Ini selamanya atau gimana? Saya nggak tahu. Ya, mungkin selamanya. Setiap tahun. Berhubung dengan COVID, ya nggak bisa check up ke sana. Jadi setiap kali check up, ya saya selalu kalian cari tempat baru, negara baru yang dikunjungi gitu. Kayak dulu kemarin ke Hong Kong ya, Hama? Hong Kong enggak. Kebanyakan sih habis check up ke Thailand kemarin, Singapura, nah dekat-dekat Malaysia gitu. Iya. Kalau negara impian belakangan ini tiba-tiba kepikiran ke Mesir. Tahu saya. Wah, rusak nih. Tiba-tiba sering gambar yang matutan kamu misalnya. Iya. Ikut teman nih rusak. Teringat film-film Musa. Usaha ya. Pulau Merah. Iya. Ya, mungkin kita bisa kasih kesempatan buat Pak Agus yang baru-baru ini ulang tahun, Pak. Bentar ya. Sejak thanks. Pak Agus udah menunggu-nunggu loh Pak Antoni. Iya, tadi dia udah makanya. ngantuk banget. Coba Pak. Kasihan loh dia. Ada yang mau ditanyain atau mau kasih cerita atau gimana? Cerita apa ya? Kalau saya sih, kalau untuk traveling menurut saya itu jangan sampai kalau kamu travel tapi budget kamu itu sih, tapi dihabiskan gitu. Nah, itulah macam 10 juta ke Jepang tuh. Antoni travel. Iya, menurut saya kalau Ateng ni sen meteng 10 juta Jepang cek lepai. Melan sai pai pau yo. Siang si nang cia le toi. Nang cia去个 numpang嘅kamar nang 去个cia le toi. Ano tiap ba? Terus kalau dulu pernah kemarin terakhir tuh di Malaysia ya. Jadi agak shock melihat ada bule-bule itu minta donasi agar dia bisa pulang. Kok bisa sampai ada kayak begitu? Bagi kita orang itu traveling itu bukan apa ya? Bukan sesuatu yang murah. Lo datang terus habis-habiskan terus lo boleh hoteng lo kan toloi. Orang kalau orang pas-pasan dia nabung setengah mati baru pergi sana nikmati selesai pulang. Bukan seperti kamu nabung seadanya pergi sana habisin boleh hoteng lo kan tolitang gitu. One way ticket itu namanya. Iya. Itu siom cuy now pang ketipoy gitu. Oke, nah itu yang budget. Tapi ada juga teman yang itu bisa bayar 330 juta buat traveling. Yang model kayak gitu. Kita mesti dengerin ini. Anytime mau jalan gitu kayaknya enggak masalah. Pak Enrico. Halo Pak. Pak Enrico kabur ini kayaknya. Kalau enggak kita. Tapi wah untung lo tinggal di Jogja, Ya gimana? Tiap berapa lama kayaknya dengar ada misalnya ada apa ya tempat wisata baru yang baru dibuka orang dan rasanya Jogja itu segitu banyak ya tempat wisata belum kunjungin habis dan itu padahal jaraknya dekat bisa tiam le mopit tiam ceng kaweji itu kau gitu loh dekat semuanya bisa terjangkau dalam 1 jam gitu. Dan itu masih belum bisa explore habis sekali aja kalau pas momennya tepat yuk kita kemana
Nah, siapไม่เข้มจนแบบนั้นอย่างไรเข้มจบpang dia lah, soalnya mungkin karena deket kali ya, jadi pang dia lah dulu. Alon-alon Oscar kelakon. Iya mah, yangว่าว่าจะไปอยู่แห่งกลางๆมาอีหนังอุปกรณ์ไปที่ดิสนีย์เอาดีจ้ะอย่างถ้า我จะมอง这里这里冇课那个 anytime 我有课嘛我就去到香港嘛อย่างถ้าpang dia lah ya. Ya betul. Pang dia lah sih wah. Kayak gua Pindul gitu kan, traveling nyusurin gua pakai pelampung ban itu. Pelampung ya. Orang udah pada datang kunjungin, wah masih belum pernah pergi. Pang dia lah wajar lah. Iya. Ya, mungkin Wiwi, bagaimana? Unmute dulu ya. Apa-apa? Apa, Wi? 真是咪10 juta Jepang setiap lepai. Nggak percaya sih. Wiwi nggak bakal sanggup, mending jangan. Ini 참긴 거 참고 땅 와요 야, 10 juta. Tak yang poker. Wah, nggak suka budget trip gitu. Tapi makanya I can policy, so ini aku cakap jadi benar-benar nikmati gitu. Gua nggak suka budget trip, apalagi tadi kemarin ditanyain yang itu, yang apa, yang box itu tinggal di kayak coffin itu, aduh nggak bisa. Kapsul hotel. Kapsul. Itu nggak cocok buat cewek, Wi. Cewek bayang-bayang nggak bisa. Nggak bisa bayangin. Gua traveling itu menikmati ya, bukan menyusahkan gitu. Tapi gua mau menikmati. Jadi bener sih harus perlu budget yang bisa bawa pergi bawa pulang. Jangan ngemis di tengah jalan gitu. Itu. Panas ya, Pak. Sebenarnya tuh sangat kasihan loh. Sorry. Pengen sesuatu tapi kita lihat di luar aja terus pengen tapi aduh nggak cukup gitu. Nggak mau, gue nggak suka feeling begitu. It's personal ya, bukan feelingnya gitu, gue nggak suka. Nah, jadi Pano saya simpulkan, tadi dua teman udah bilang, yang satu Teng Lai bilang dia benci sama yang backpacker, ya kan? Minta. Kok nggak bilang benci backpacker, woi? Alah, dramatisir ya, Mas. Ini juga mencari gitu. Terus Wita, suka budget ya, kalau lu like budget trip, ya, ngerti sih. Biasa kadang-kadang ke traveling, juga biasanya enjoy ke service ya, mah, dari hotel ya, atau dari akomodasi mereka mah. Ya, make sense ya. Oke, kita masih ada 5 menit. Siapa lagi? Mungkin kita dengar dari Novi. Kita belum pernah dengar dari Novi. Ibu Novi. Halo. Wah, Ibu Novi kayaknya nggak ada tempat ini. Mahal ya. Ya. Pak Hari. Novi nggak ada tempat ini, kemana, Pak? Itu nih bangsa pertanyaan. Oh iya, salah. Oke. Kayak Bu Niman nih, next trip tuh kemana? Oh ya. Oh, Alejandro. Ya. Ya Pak, sebelum tidur Pak, gimana? Penutup. Hah? Jadi gimana? Orang traveling itu ada waktu pergi atau pang dia lagi gitu loh. 我是干的可我们可笑。Sorry, saya tanya, Bu. 10 juta Jepang cek lepai sang Cina. 我咪制你，我是10 juta nih. 我咪制㗎，我出㗎。Saya enggak. 咩件菜內，咩件咩溝計都正線落去。我問你㗎。正線咪咪正線啦。我咪就係我10 juta撈啊，我就唔得啊。10 juta 定先叫咧？定先叫咧？叫好啊？Antoni咧，黑龍莊嘅。定先叫嘅嘢嘛？啊？定先叫10 juta 定先叫。Kumpul lah. Kalau dia kerja langsung oke ya. Lu ya kalau lu. Kami ganti nomor nanti unfriend Budiman ganti nomor.
Oh, sorry, lanjut ya. Gua suka ada pertanyaan saya nang travel ketika tujuannya apa? Gimana? Ya. Kau sendiri ya suka sejarah karena nang buku baca kitab kan atau buku sejarah itu tempatnya kayak gimana gitu loh kalau kita lihat datanya langsung. Jadi kita kan orang itu dulunya hidupnya gimana gitu. Iya deh. Jadi apa ke James Cook Uichuan, ternyata kecil sekali rumahnya. Tapi dia hebat bisa menemukan satu pulau gitu, sampai suatu benua. Australia. Padahal itu kecil kan dia kan rumahnya kan. Kita pikir orang dulu hidupnya gimana gitu. Jadi menurut saya suka tuh travel tuh sih sejarah ya. Passion lah ya. Udahlah. Oke. Tapi dia ikut sejarah ini. Tapi kan random ketika ke usikan pas ada kesempatan kau boleh mau ke kayak pokoknya kalau ada waktu cocok pas udah lah nggak usah mikir pergi aja gitu kan mau tempat sebenarnya intinya travel itu ya bukan tempat atau apa orang yang kita travel bersama orang yang nggak asik percuma juga. Tapi lo mau tahu kadang travel juga siang mobil kadang siang, tapi kan kadang pergi bersama orang. Jadi kan ada trip kan. Pernah ada sekali orang marah-marah terus panjang trip, marah terus. Oh iya sih, mau ya. Suasana jadi nggak enak gitu. Jadi Anda next tripnya kan sama Parno, itu ada kesan-kesan atau persiapan atau pandangan bagaimana nantinya? Boleh, Parno oke lah, kan. Untung oke lah, masalah benar ya. Paling kalau meh sama. Wah sewa kayak Parno cewek ya. Boleh sewa kayak cewek. Ke Kabukicho. Sewa meh cewek. Ke lo hotel Oke, kebun. Maksudnya. Kaplala. Termasuk kan ya. Gila boy. Iya makin lama. Jangan lapor apa home ya saya. Pakai home. Waduh, oke lah. Jadi apa no? Coba diambil no. No dia. Ambil ilau. Oke, satu pertanyaan terakhir untuk Parno ini. Ebut. Lagi Kabukicho. Parno. Tapi lu istilah pasoy kayak lu tim ya pasti ada uang. BL. Itu kan thời gian sih mẹ chắc chắn. Ya sponsor. Lấy chỉ mẹ là. Mày cắm xả. Maksudnya lu. Thế em nhớ thời lưu à. Chơi em có thời lưu à. Mấy cái là bao liêu mà, mấy bạn bao liêu mà. Ini udah di luar ini ya, di luar jalur ya. Oh enggak, ini kan Buniman gimana nih Buniman nih nggak benar ini. Udah di luar jalur ini. Kalau Ibu ini nggak apa-apa San. Namanya kita mencoba sesuatu yang baru gitu loh, benar nggak? Iya, Bud. Di Yamanasi bilang apa tadi, Bud? Bahaya, benar nggak? Bud. Di Yamanasi banyak. Ya. Anthony à, hỏi mà Tati ôm bắt thì Tati cái trà lên nhà sao nhỉ? Tati biasa ke Thailand. Lai, tới bữa. Tới bữa empat ya. Kan bisa kalian kecil ya, Ma. Tati. Ayo, satu pertanyaan terakhir. Coba cerita pengalaman Anda traveling segala macam. Oke, yang paling akhir saya ke Myanmar. Enggak, Thailand. Thailand beda apa? Tapi sebelumnya mungkin yang lebih berkesan tuh Myanmar. Oke. Saya ada pergi ke satu danau, saya lupa namanya dah. Inle. Ya, Inle. Tapi ada Pamulang penuhnya, tapi. Dana Pamulang nggak penuhnya. Pamulang.
Jadi ke Myanmar ada ke lihat banyak kuil loh, kuil yang lama-lama gitu. Lagian waktu itu traveling tuh sama temen, jadi nggak bawa anak. Jadi single lagi. Jadi ya lumayan oke lah, santai. Kalau kerja di Singapura kayaknya memang harus traveling untuk relaxing. Ya udah gitu aja. Oke, thank you ya. Ya. Oke, jadi ya memang saya juga berpikir ya itu namanya traveling. Saya ada tante 3 ya, Edi kenal yang di belakang Petrus ya. Jadi tante saya itu dari mereka saya belajar begini. Ada yang ada ya. Hengki dulu dong. Mana Hengki? Tuh, Miguel. Miguel. Oh, siapa? Itu Miguel. Saya nggak tahu siapa tadi. Oke. Satu pertanyaan terakhir nih. Ini Pak Hengki kan belum pernah ke luar negeri. Belum pernah ke luar negeri dan belum punya paspor ya. Ya, jadi itu bagaimana Pak? Kenapa sampai sekarang belum gitu loh? Bahkan ke Kuching juga belum. Itu ceritanya gimana Pak? Dan kedepannya maunya gimana gitu loh? Ya tidak masalah. Kan saya tidak butuh jalan-jalan. Oh, jago weh. Jadi keluar negeri nggak penting bagi saya. Oke. Tapi ntar gimana nih? Jadi kita kan tiap tahun kita ada minum sama Edi segala macam. Jadi mau datang nggak gitu loh? Kalau ada kesempatan ya datang, enggak juga nggak apa-apa. Kesempatan itu kadang-kadang mesti diciptakan begitu. Kalau cuma ditunggu, biasa agak lama Pak. Satunya bikin paspor dulu. Saya harus ke luar negeri, jadi sekali-sekali seumur hidup saya itu harus ke luar negeri. Nah, itu kan ada orang kayak gitu cita-citanya, ya. Bukan cita-cita lah ya. Nah, terus kan ada orang yang saya ke luar negeri nggak masalah gitu. Ya kalau bisa ya saya ke luar negeri, kalau saya mau ya saya ke luar negeri. Saya nggak apa-apa, saya kerjain yang lebih penting lagi daripada ke luar negeri. Nah, ini orang punya prioritas sendiri. Nah, bagi saya ke luar negeri itu bukan prioritas utama. Jadi, kalau suatu saat saya ke luar negeri, mati pun nggak ke luar negeri juga nggak masalah gitu. Ya, bagi saya itu nggak penting. Ya. Jadi ada banyak hal yang belum saya kerjakan. Nah, menurut saya itu lebih penting daripada ke luar negeri. Ya. Seperti apa? Ya, paling gampang inilah. Nih, di depan saya ini, saya sepeda aja sampai ke Sarangannya belum bisa gitu. Ya. Jadi kalau saya udah ke Sarangan ya, tuh saat saya ada kesempatan saya mau sepeda ke Taiwan. Gitu. Nah, saya mau sepeda ke The France di Itali ya. Tapi kalau saya nggak sampai sepeda ke Tour Itali pun nggak masalah ya. Yang penting saya bisa sepeda sampai Sarangan dulu. Nah, bagi saya pentingnya itu. Ya karena yang penting saya itu, saya punya kekuatan, badan saya itu bisa sampai Sarangan. Kalau saya bisa Sarangan, saya pasti bisa sampai ke Taiwan gitu sepedanya. Jadi yang penting bagi saya itu badan saya kuat. Jadi bukan ke Taiwannya yang penting ya. Ya, jadi tiap orang tuh beda-beda prioritasnya. Ya cara pikirnya berbeda lah. Jadi bukan orang berpikirnya berbeda ya sedikit. Orang kayak gitu ada sedikit, tapi mulai nggak ada tapi sedikit. Kalau orang berpikir umum kan, saya luar negerinya yang penting. Saya bukan luar negerinya, tapi saya sudah senang di sini, jadi nggak perlu ke luar negeri ya. Kalau ke luar negeri ya boleh, nggak juga nggak apa-apa ya. Bagi saya bukan prioritas utama. Ya. Ada banyak hal yang lebih penting daripada ke luar negeri.